Halo semuanya, anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Anam. Kali ini kita akan belajar bersama di masa belajar di rumah berkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Oke, anakku semuanya, ketika berbicara tentang ruang, apakah kalian tahu tentang ruang? Adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pasti semuanya tinggal di ruangan, ya. Jadi semua makhluk hidup pasti tinggal di ruangan. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini pasti memerlukan ruang. Jadi ruang itu digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu, apa definisi ruang itu sendiri? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal dan melakukan aktivitas. Ruang tidak hanya sebatas udara dan permukaan bumi saja, tapi ruang juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Itu dianggap juga ruang. Ruang juga bisa berbentuk lainnya seperti halnya laut, sungai, dan juga danau. Ruang bisa berbentuk daratan seperti adanya gunung, hutan, lembah, dan lainnya ada di muka bumi. Setiap ruang di permukaan bumi ini pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak sama antara satu tempat dan tempat lainnya. Misalnya untuk daerah pegunungan, di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal daripada masyarakat di perkotaan yang panas. Berbeda di daerah pesisir, apalagi di daerah pesisir dekat laut kondisinya lebih cenderung panas. Otomatis masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis, rumah lebih tinggi biar dingin, ya. Jadi dua kegiatan yang terjadi pada dua wilayah ini memiliki dua perbedaan. Di daerah pegunungan banyak saluran, di daerah pesisir banyak daerah ikan, seperti itu. Perbedaan ini menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang satu dan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, karena perbedaan potensi setiap ruang yang berbeda. Interaksi antar ruang memiliki syarat-syarat. Syarat-syarat interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda, di mana satu membutuhkan A. Contohnya begini, daerah pegunungan menghasilkan sayuran, berbeda di daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan yang tinggi dan daerah pesisir yang rendah, sehingga terjadi interaksi antara daerah pegunungan dan pesisir. Contoh makanan yang enak menggunakan hasil dari daerah pesisir dan pegunungan. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervention opportunity ini adalah merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Lokasi antara, contohnya adalah untuk daerah A memiliki menghasilkan sayuran, daerah B menghasilkan ikan dan garam. Namun jarak A dan B ini jauh, sedangkan daerah C di tengah memiliki potensi seperti daerah B, potensinya garam dan ikan, namun jaraknya adalah lebih dekat dengan A. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dan C karena jaraknya A dan C dekat daripada A dan B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah karena ada daerah C. Yang ketiga adalah kemudahan transportasi. Kemudahan transfer merupakan suatu kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sini tadi penghasil sayuran, kemudian daerah B penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jaraknya adalah 5 km. Sementara daerah C di sini
dengan potensi yang mirip dengan daerah B, ikan dan garam, jaraknya lebih dekat sini. Ya, maka dari itu antara A dan C tergendara sarana dan prasarana, baik itu jalanan maupun transportasi. Sehingga dari A, B, C, A ke B, sarana dan prasarannya lebih mudah, namun jaraknya lebih jauh, maka akan terjadi interaksi antara daerah A ini dan daerah B ini. Ya, A dan B terjadi interaksi kuat daripada A dan C. Selanjutnya adalah bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan ini perpindahan manusia dan barang dari satu ruang ke ruang lainnya, AB atau AC atau C ke B. Contoh dari mobilitas penduduk adalah urbanisasi, pluralisasi, migrasi, transmigrasi, dan perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya yang ada perpindahan penduduknya. Sedangkan yang kedua adalah bentuknya adalah komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah contoh komunikasinya, komunikasi antar ruang memiliki perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, ataupun cita-cita dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar dua ruang memiliki perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh adalah pengangkut perdagangan dan lainnya. Itu adalah contoh berbagai bentuk interaksi antar ruang. Oke anakku semuanya, setelah kita menyimak video tadi, tentunya saya akan menyampaikan LKPD yang harus kalian kerjakan pada aktivitas kita hari ini, yaitu silahkan kalian klik link LKPD-nya dan kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah kalian memahami materi tadi, kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Silakan disimak soal-soal yang kita bahas hari ini. Lihat saja soal berikut ini ya. Kota A memiliki sumber daya pertanian, sementara kota B memiliki sumber daya industri, di mana terjadi menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu apa? Transferability, connectivity, interpreting opportunity, atau regional complementarity. Kira-kira jawabannya apa kira-kira ya? Apakah sudah tahu kalian? Kalau kamu baca mungkin akan tahu. Dari soal ini jawabannya adalah D. Kenapa bisa D, regional complementarity? Lihat yang pertama, transferability, kemudian transfer, ada kesempatan, ada regional complementarity atau wilayah saling melengkapi. Kasus di soal ini adalah wilayah yang saling melengkapi. Misalkan ada contoh wilayah A ini, ada wilayah B ini misal ya. Ketika ada wilayah A dan wilayah B ini, wilayah A surplusnya pertanian, tapi minus industri. Tapi kota B dia surplusnya industri, tapi minusnya pertanian. Artinya kedua kota ini saling melengkapi, akan terjalin interaksi karena kedua wilayah ini tidak memiliki semua kebutuhannya, sehingga membutuhkan hasil dari wilayah lain. Interaksi ini terjalin karena adanya heterogenitas, ketidaksamaan sumber daya. Jadi begitu ya anak semuanya. Jadi pastinya semua wilayah ditemukan plus minusnya, sehingga memiliki transfungsi masing-masing, sehingga tercipta komplementaritas yang saling melengkapi antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Misalkan di Jawa itu pertaniannya sayuran, dikirim Kalimantan. Kalimantan mengirim batu bara untuk mengirim pembangkit di Paiton, Jawa Timur. Itu contoh wilayah saling melengkapi. D. Selanjutnya nomor 2, masih sama ya. Seorang emak-emak biasanya pergi ke pasar A, lalu ia melihat pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya emak-emak itu. Sehingga emak-emak tersebut beralih belanja ke pasar B. Kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu A.
transferability, connectivity, intervening opportunity, atau regional complementarity ya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Nyangkut ke apa jawabannya? Jawabannya pasti, kalau kamu sudah paham, mungkin paham jawabannya. Ayo silakan, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya C ya. Ya. Kesempatan intervensi, intervening opportunity, kesempatan interaksi. Misalkan ini begini, ini pasar A, rumahnya mak-mak tadi. A pasar, itu rumahnya mak-mak. Dari rumah ke pasar A sering terjadi interaksi karena hanya itu pasarnya. Tapi tiba-tiba ada muncul pasar B di dekatnya rumah mak-mak tadi. Jadi otomatis mak-mak tadi milih ke yang dekat tadi. Artinya adanya kesempatan intervensi dari pasar B, sehingga merubah mak-mak tadi belanja. Karena ada pasar B yang dekat, maka interaksi mak-mak ke pasar A semakin rendah, maka anak-anak interaksinya semakin kuat ke pasar B. Jadi jawabannya adalah C, intervening opportunity, yaitu kesempatan intervensi. Sifat dari C ini adalah melemahkan interaksi yang sudah terjalin sebelumnya. Loh, nanti kalau ada pasar C, ya mungkin aja kalau lebih dekat, mak-mak tadi akan ke pasar C, muncullah interaksi yang baru. Semakin dekat, maka interaksinya semakin kuat. Ya, itulah yang dimaksud dengan intervening opportunity. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3 ya. Kita lihat soal nomor 3. Silakan dibaca itu ya. Akan dibaca. Kira-kira apa maksudnya itu? Pergerakan lempeng, ruang permukaan bumi menjadi tempat terjadinya pergerakan lempeng. Kata kuncinya pergerakan lempeng yang garis merah itu ya. Lempeng itu berada di lapisan bumi. Kuncinya apa? Litosfer ya. Litosfer. Atmosfer lapisan udara, litosfer lapisan kerak bumi, biosfer kehidupan, hidrosfer air. Jadi yang paling afdol, yang paling tepat dengan pergerakan lempeng yaitu di lapisan bumi, kulit bumi, litosfer itu tadi ya. Jadi lempeng kita itu termasuk litosfer. Kalau gunung api itu juga termasuk di litosfer juga. Fenomena semua yang ada di dalam bumi itu fenomenanya berada di litosfer. Kemudian kalau atmosfer biasanya berkaitan dengan udara, hujan, pelangi awan, angin, petir. Kalau biosfer berkaitan tentang kehidupan ekosistem, rantai makanan, fotosintesis. Kalau hidrosfer itu berkaitan dengan air, danau, air tanah, sungai, laut, itu termasuk hidrosfer. Itu adalah pembagian ruang lapisan permukaan bumi. Selanjutnya, lihat nomor 4. Interaksi ruang berikut ini bernilai positif kecuali ekspor impor, pertukaran pelajar, perbedaan inflasi, dan human trafficking. Kira-kira mana ini kira-kira jawabannya ya? Yang berkaitan dengan interaksi ruang yang negatif. Yang jelek mana yang jelek? Iya, yang jelek-jelek pasti di human trafficking, itu penjualan manusia. Interaksi ruang tuh seperti ini. Misalkan Indonesia itu sering mengirim TKI legal pakai kapal ke Malaysia atau negara, itu termasuk human trafficking. Interaksi Indonesia dengan Malaysia tapi negatif. Karena Indonesia lautnya luas, maka penjagaannya semakin kurang maksimal, dimanfaatkan sebagai penjualan manusia, human trafficking. Ini ada negatif, yaitu ilegal pengiriman manusia untuk tenaga kerja di luar negeri ya. Ini ya contoh interaksi ruang yang terjadi di antar negara yang sifatnya jelek, negatif, yaitu D, human trafficking ya. Banyak sekali selain manusia juga ada penjualan hewan ilegal, hewan-hewan yang dilindungi karena punya pasar sendiri di luar negeri dari Indonesia. Lihat nomor 5. Harga semen di Papua lebih mahal dibandingkan di Jawa dikarenakan biaya angkut yang sangat mahal dari lokasi pabrik yang ada di Jawa menuju Papua. Kasus perbedaan harga semen di Jawa dan di Papua menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu transferability,
Ya, mana kira-kira A, B, C, D? Ini kenapa harga di Papua lebih mahal daripada di Jawa? Jawabannya apa? Iya, A, karena kemudahan transfer. Jadi interaksi ruang itu terjadi karena kemudahan transfer. Kalau terjadi interaksi ruang yang kemudahan transfernya susah, maka terjadi hal seperti ini. Semen itu kan pabriknya di Jawa ya. Kalau ngirim semen ke Papua jauh, pasti biayanya mahal, ongkosnya. Transportnya mahal, sehingga ini akan menunjukkan adanya ketidaksamaan, gangguan transfer. Semakin jauh pengiriman, maka biayanya semakin tinggi. Apalagi pengiriman barang ke Papua, harganya pasti akan mahal juga. Seperti halnya kamu beli Shopee dikirim dari Jakarta dan Surabaya, pasti lebih mahal dari Jakarta ya. Itulah yang menyebabkan harga semen di Papua lebih mahal karena kemudahan transfernya tidak tercapai. Jadi yang paling afdol harganya menjadi mahal karena itu tadi ya. Selanjutnya nomor 6. Jika ditemukan skala peta 1:100.000 cm, maka artinya 1 cm di peta mewakili berapa kilometer di lapangan. Tinggal buang nolnya 5. 100.000 buang nolnya 5 itu dari cm menjadi kilometer. Jadi 1 cm sama dengan 1 kilometer ya. 1 kilometer. Buang nolnya 5 dari cm menjadi 1 kilometer. Patokannya itu ya. 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Patokannya itu ya. Jadi kalau misalkan 10 km berarti nolnya 1. Jadi 1 juta cm. Patokannya dibuang nolnya 5, itulah jadi kilometer. Itu contohnya ya. Ya, itu semuanya itu contohnya. 0,01 km sama dengan, jadi setiap 1 km dijadikan cm, nolnya ditambah 5. 1 km sama dengan 100.000 cm. Kalau naik tambahin nolnya, kalau kurang kurangi nolnya. Jadi gitu. Kata kuncinya ada di angka 100.000 tadi, dibuang nolnya 5. Selanjutnya nomor 7. Simbol titik pada peta dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena berikut kecuali apa? Titik. Ibu kota provinsi, gunung api, bandara, dan danau. Terkait dengan simbol-simbol peta ya. Oke, jawabannya pasti sudah tahu. Simbol titik digunakan untuk apa kira-kira? Kecuali, berarti yang bukan adalah D, danau, karena D itu area. Simbol titik itu menunjukkan lokasi atau tempat, suatu tempat atau lokasi. Itu adalah simbol titik ya. Banyak simbol-simbol yang ada ya. Simbol area itu wilayah. Contohnya danau itu simbol, termasuk simbol area. Waduk, danau. Kalau simbol garis itu contoh batas wilayah, strip-strip, garis strip potong, atau contohnya jalan raya atau sungai, itu simbol garis. Pokoknya yang fenomena yang garis itu rel kereta api juga termasuk. Selanjutnya soal nomor 8. Warna kuning pada peta menunjukkan kenampakan apa kira-kira? Dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan atau lautan. Kuning itu masih di daratan. Kalau kalian buka peta ada warna-warna. Kalau kuning kira-kira apa? Menunjukkan perbukitan. Dataran tinggi itu oranye atau coklat. Dataran rendah hijau, lautan biru. Lautan biru. Kalau perbukitan itu warnanya cenderung kuning menuju ke dataran tinggi. Jadi setelah dataran rendah hijau, perbukitan dulu kuning, baru oranye atau coklat, yaitu dataran tinggi.
itu berkaitan tentang warna peta. Jadi warna peta itu menunjukkan simbol kenampakan geografis yang berbeda. Silakan dicek di atlas. Nomor 9. Angin muson barat di Indonesia menyebabkan terjadi musim apa? Kemarau pancaroba, penghujan dingin. Ini fenomena ruang yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun. Pasti ada angin muson barat. Angin ada muson barat, ada angin muson timur. Angin muson barat berhembus pada bulan apa? Pada Indonesia terjadi musim apa? Jawabannya adalah musim penghujan. Muson barat itu berhembus dari Asia ke Australia. Kalau muson timur dari Australia ke Asia. Jadi kenapa membawa musim penghujan? Karena muson barat itu mengandung uap air yang banyak dari Laut Cina Selatan melewati Indonesia. Biasanya curah hujannya turun di Indonesia. Semakin barat wilayahnya, maka semakin deras. Semakin ke timur ke Nusa Tenggara, curah hujannya semakin berkurang. Berhembus antara Oktober sampai Maret. Kalau angin muson timur itu dari Australia melewati Indonesia, udaranya kering sehingga cenderung musim kemarau. Kalau angin muson timur berhembus antara April sampai September, kebalikannya tadi. Nomor 10 kita lihat. Indonesia berada di wilayah tropik sehingga memiliki karakteristik berikut. Mana kira-kira? Banyak fenomena tornado, curah hujan rendah. Mana yang menjadi salah satu ciri khas karakteristik ruang wilayah Indonesia? Banyak fenomena tornado. Ya, mungkin. Curah hujan sangat rendah, salah. Intensitas penyiraman tinggi, betul sekali. Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup tinggi. Kita 12 jam siang mendapat sinar matahari karena kita berada di daerah ekuator. Kalau di daerah subtropis sedang, beda lagi, malamnya bisa lebih panjang atau sebaliknya karena kita berada di daerah ini. Oke ya. Baiklah, itu tadi tentang interaksi ruang dan pembahasan soal yang ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.